Silahkan, Danis aku kasih floornya. Boleh dipakai papan tulisnya. Baik, Ustazah, terima kasih banyak. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Siti yang jadi dong, masa aku jadi audiens lagi, Siti? Alhamdulillah. Sehat Ustazah? Ustazah. Saya ulangi ya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan kesempatan supaya kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya teman-teman. Sebelum melanjutkan pembahasan, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga dengan pembacaan doa kita lebih, saya ulangi, semoga dengan membaca doa kita diberikan kemudahan dalam memahami ilmu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Berdoa. Iya, aku seneng banget. Ih, kamu bagus. Danisa bagus. Terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ceritanya udah selesai berdoa. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Teman-teman, pada minggu lalu kita sudah membahas materi terkait ikhfa hakiki. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi idgham mutajanisain. Teman-teman, Kita akan melanjutkan dengan materi baru. Saya ulangi, teman-teman, malam hari ini kita akan melanjutkan materi baru tentang idgham mutajanisain. Supaya teman-teman nantinya lebih memahami, saya izin berbagi layar ya. Ya Ustazah. Sebentar teman-teman. Lope-lope. Yeay. Kok Danis nggak sih? Sudah terlihat teman-teman? Saya ulangi, apakah layarnya sudah terlihat teman-teman? Ada Ustazah. Alhamdulillah. Baik, kita mulai saja. Idgham. Sebentar teman-teman. Saya ulangi. Kita masuk materi. Saya ulangi. Kita mulai tanya. Apa Ustazah ini kok nggak muncul-muncul ya? Apanya yang nggak muncul-muncul? Yang pennya. Sebentar Ustazah. Coba diulang lagi. Tutup dulu share screen-nya. Habis itu buka lagi. Oke. Nah, kira-kira kalau kejadiannya kayak gini, gimana kamu ngomong ke audiens? Saya ulangi, teman-teman, untuk memudahkan pemahaman, Enggak. izin. Oh. Maksud aku kendala kayak tadi. Kalau kendala kayak tadi, kamu ngomongnya gimana? Nggak, pen-nya nggak bisa fungsi, terus nggak muncul-muncul sampai kamu udah istighfar tadi tuh. Terus kamu ngomong gimana ke audiens? Kan ceritanya nih audiensnya lihat nih kalau bermasalah whiteboardnya. Gimana ngomongnya? Saya ulangi, teman-teman, mohon maaf ternyata layarnya terkendala ya. Saya ulangi kembali supaya teman-teman nantinya bisa lebih memahami baik secara tulisan maupun penyampaian. Sabar. Penyampaian. Benarkah Ustazah? Penyampaian, nggak boleh penyampaian. Jangan pakai tasydid, apalagi naber. Penyampaian. Iya. Ya. Saya ulangi supaya teman-teman lebih memahami. Saya ulangi supaya teman-teman memudahkan pemahaman. Saya izin share screen ya.
Sebentar, teman-teman. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Sudah, Ustazah. Alhamdulillah. Saya coba coret dulu ya, supaya memastikan apakah layarnya bisa ditulis atau tidak. Apakah bisa dilihat, teman-teman? Ada coretan di sini? Bisa, Ustazah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan materi pada malam. Saya ulangi. Baik, kok bait sih? Baik, saya ulangi. Malam hari ini kita membahas terkait idgham mutajanisain. Idgham, astagfirullah. Kamu. Ini sudah mau nulis, ternyata mati pennya. Ya Sudah. Allah. Ustazah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ulangi. Pada malam hari ini kita akan membahas materi idgham mutajanisain. Jadi ini Idgham. bacanya begini. Ya sudah. Miring. Habis ngaji sama Danis, leher keseleo. Oh, ini layarnya miring, Ustazah. Pakai lens. Lehernya miring. Jadinya aku lihatnya juga harus miring. Iya, Danisa miringin. Oh, berarti nggak bisa ya yang diajarin Kak Siti. Gimana nih Kak Siti? Ya, kok di sini bisa? Yang layar landscape itu gimana, Ustazah? Kenapa? Yang layar landscape biar kita kan miringin HP nih supaya lebih leluasa nulisnya gitu. Mungkin ini kali apa namanya, HP-nya belum di setting buat landscape untuk bagian yang itu loh, Siti. Iya nggak sih? Itu yang rotasi otomatis kadang Iya, rotati sampai salah kan aku. rotasi. Heeh. Mungkin itu ya, aku nggak tahu ya, itu dugaanku aja. Tapi Siti kayaknya lebih paham deh. Soalnya kemarin pas simulasi udah bisa, Ustazah. Kadang kayaknya belum di ini aktifin dulu coba. Itu adanya Coba di ya. bagian layar depan itu loh. Ah, itu bener. Tahu, cakep. Masya Hapus, Allah. hapus dulu. Baru Oke, ditulis oke. ulang. Masya Allah, Saya kalian ulangi. berat banget. Aku bangga deh sama kalian. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut, lanjut, lanjut. Saya ulangi. Pada malam hari ini kita membahas materi idgham mutajanisain. Idgham artinya memasukkan. Sedangkan mutajanisain artinya dua huruf yang sejenis atau sama makhrajnya. Oke, sampai situ dulu. Ini tadi kan omongannya bagus sekali. Jadi eh, diksinya sambil jalan tulisannya tanpa ada diam yang berlebihan. Pokoknya sangat-sangat bagus. Cuma pada saat kita bicara dan kita menulis, kan ada hal yang harus dikasih kode ya. Misalnya nih idgham dan memasukkan. Simbolnya nih yang membatasi antara mereka berdua nih apa? Kira-kira secara tulisan. Tanda panah. Tanda panah boleh sama dengan boleh. Supaya ini bukan cara bacanya idgham memasukkan. Oh iya ya. Berarti Danis hapus kembali ya sudah. Boleh hapus, boleh tinggal ceritanya ngejelasin terus tinggal tambahin tanda simbol aja. Coba diulang. Saya ulangi. Idgham artinya memasukkan. Sedangkan mutajanisain ini artinya
dua huruf yang sama atau satu makhraj ya teman-teman. Secara istilah, idgham mutajanisain yaitu memasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua secara sempurna. Misal pada kata yalhas. Saya ulangi penulisannya teman-teman. Masya Allah. Misal pada kata yalhas zalika. Yalhat itu pakai H, bukan pakai H. Pakai H Oh, besar. Pakai H besar. oh iya. Saya ulangi penulisan ya teman-teman. Misal pada kata yalhaz. Yalhat pakai fa, fa. Ya, ini susah ngapus. Sebentar saya hapus. Sebentar, Bu. Gimana sih? Apaan susah? Gak apa-apa. Ada baru Juli, Bu. Sabar. Saya ulangi. Misal pada kata yalhaz. Yalhaf pakai fa. Itu kok tulisannya kayak yalhaz. Fa-nya Iya. kurang panjang tarikan tulisannya. Oh ya. Saya ulangi. Contoh pada kata yalhas Itu zalika. itu kok pakai H lagi, pakai H. Saya ulangi. Contoh pada kata yalhas Ya, bagus. Pintar, zalika. pintar. Apakah bisa terbaca, teman-teman? Bisa. Kok sukun di H juga? Alhamdulillah. Sebentar, teman-teman. Ternyata pennya terjadi kemacetan. Iya, Masya Allah, aku senang banget. Masya Allah, Danis, Danis. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Pada kata tersebut terdapat huruf sa sukun bertemu dengan huruf dal, yang dimana dua huruf ini satu makhraj atau satu tempat keluar ya teman-teman, yaitu ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Masya Allah. Cara baca yang benar, yalhadzalika. Tanpa gunnah ya. Kemudian huruf pertama dimasukkan ke huruf kedua Ntar secara dulu, sempurna. ntar dulu. Danis, maaf aku potong. Tanpa Baik. gunnah. Maksudnya apa, Danis, tanpa gunnah? Yang ini saja yang dilamain, misalkan yalhazalika. Sekarang aku mau tanya sama Danis. Gunnah itu artinya apa, Danis? Dengung, Apakah di antara huruf ta dan zal ini ada yang punya sifat dengung? tidak ada. Nah, maksud Danis itu aku paham. Gunnah itu maksudnya dua harokat kan? Iya. Nah, gini, aku luruskan dulu pemahamannya. Huruf itu disebut tahan dua harokat karena ada gunnah. Oh, Jadi kalau tidak ada gunnah, tidak perlu kasih keterangan tahan dua harokat. Jadi jangan bilang gunnah itu ada di yalhadzalik. Tapi bahasanya tidak ditahan ya teman-teman. Bukan tidak digunnahkan. Karena gunnah kayak idgham bil gunnah. Kalau misalnya ada loh orang yang baca idgham bil gunnah nggak tahan dua harokat. Dia gunnahnya cuma satu harokat doang. Min ni'matin. Tapi dia gunnah.
Cuma gunnahnya ada yang tidak boleh tahan 2 harokat, ada yang boleh tahan 2 harokat atau harus tahan 2 harokat. Gitu. Bukan atau deng, ada yang tidak boleh 2 harokat, ada yang harus 2 harokat. Gitu. Jadi jangan bilang ini gunnah ya, tapi bahasanya tidak ditahan gitu aja. Oh iya sudah. Dan Tidak, Nisa keinget, dan Nisa ingat apa? ingat yang contoh irukab ma'ana. Itu kan Mbak Sukun ketemu mim. Kemudian Nah, kita lakukan 2 harokat. betul. Itu karena meme-nya ada dengung di sana. Tapi kalau ini nggak ada dengungnya, nggak ada sifat n dan m, jadi nggak boleh ada keterangan dengung, karena nggak masuk akal. Kok tiba-tiba dengung, gitu ya? Iya. Baik Ustazah. Saya Coba diulangi. saya ulangi. Contoh pada kata yalhaz zalika. Pada kata tersebut terdapat saya ulangi. Pada kata tersebut terdapat sa sukun bertemu dengan huruf zal, yang dimana huruf sa sukun ini bersifat hams, yaitu mengalir napas. Sedangkan huruf zal ini bersifat jahar, artinya tertahan napas. Kemudian huruf sa dan zal ini satu makhraj ya teman-teman. Artinya satu tempat keluarnya, yaitu ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Cara baca yang benar, yalhazzalika, dengan memasukkan suara, saya ulangi, dengan membunyikan huruf sa, saya ulangi, dengan memasukkan huruf pertama, yaitu huruf sa sukun, ke huruf kedua, yakni huruf zal secara sempurna. Apabila teman-teman membacanya seperti ini, yalhazalika, berarti di sana masih terdengar huruf sa yang sukun. Dan juga, saya ulangi, dan juga huruf sa sukun tidak masuk secara sempurna. Apakah dari definisi tadi bisa dimengerti teman-teman? Bukan definisi, penjelasan. Karena kamu bukan ngasih definisi doang, kamu jelasin sampai contoh. Oh betul. Saya ulangi. Apakah dari penjelasan saya ulangi. Apakah dari penjelasan yang tadi bisa dimengerti teman-teman? Sangat dimengerti, Ustazah. Aku senang banget bisa jadi muridnya Ustazah Danis. Lope-lope. Alhamdulillah. Terima kasih ya Katia, sudah sangat antusias. Ya, bagus. Oke, Danis, aku mau tanya sekarang. Secara penjelasan Danis itu sudah sangat luar biasa, ya Allah. Kalau kamu deket, aku kasih deh piala. Terima kasih Ustazah. Masya Allah. Sekarang tinggal diperbaiki cara menulisnya. Karena kalau dilihat tulisannya itu bukan idgham, tapi idghon. Habis itu mutajanisain, tapi nggak ada ainnya, mutajanis doang. Sedangkan di sampingnya 2 huruf. Kalau 2 huruf itu harus ada ainnya. Harus ada ainnya. Bukan Yang ain. Ini loh, mutajanisain itu kan mutajanis doang ditulisnya. Coba kamu lihat. Mutajanis nggak tulisannya? iya ya, kepotong tadi Ustazah kan sambung. Betul, betul. Ini Ya, mutajanisain. harus ada ainnya. Karena di ain itulah yang berarti 2 huruf. Nggak boleh mutajanis. Nah, dan satu lagi. Memasukkan
Ini kamu nulisnya apa nih? Mimasukan. Mima. Memasukkan ini. Kaf lagi. Kaknya harus dua. Memasukkan. Kaknya harus dua. Oh, coba ya. Mutaja nisain. Mutaja nisain. Seperti ini saja. Cukup Betul. Betul. memasukkan. Memasuk. S-nya satu. Kok memasukkan? Itu mah kebanyakan S. Iya, iya, betul. Memasukkan. Heeh. Nah, seperti ini. Masya Allah. Betul. Betul. Mama. Nanti A-nya yang bener ya. Nah, itu mah memusukkan. Ya Allah. Coba idgham. Kalau penulisan seperti ini sudah benar saja. Udah bener. Tapi di atas itu kurang gigi satu buat M-nya. Jadi idgham. Pakai N nih itu. Oh, Nah, berarti itu mah tulisan kebanyakan. Kebanyakan garis M-nya. kebanyakan. Idgham. Idgham. Itu Ya, idham. Itu nggak ada G-nya. begini lumayan saja. Ya, tapi nanti A-nya dibolongin, ditutup bolongannya. Nah, nanti Ya. jadinya idgham. Oh, iya ya. Wah, Nah, ini itu bagus. Mas Tia. Dia nulis nama aku. Iya saja. Iya, jadi memang, tapi ya Allah, Alhamdulillah berkah ya Danis ya. Danis tuh dari proses belajar baca juga Danis sangat sangat cepat bagusnya. Terus sekarang latihan ngomong, hampir putus asa kemarin kan pengen mundur ya. Terus Betul saja. Pengen masa nangis lagi. Jangan. sih? Nggak apa-apa mau nangis juga. Emang ada yang salah sama nangis? Nggak boleh disalahin. Air mata tuh juga ciptaan Allah. Nggak boleh. Iya, Kalau misalnya dia mau menampakkan dirinya, ya udah nggak apa-apa diterima. Perasaan itu kayak tamu. Kita harus jadi tuan rumah yang baik untuk tamu-tamu yang Allah ciptain. Jadi, kalau rasa sedih diterima, pengen marah ya udah. Yang penting caranya yang benar. Jangan nangis sambil mukul-mukul apa, marah sambil teriak-teriak. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau mau marah silahkan marah. Kan Allah nggak pernah ini nggak pernah melarang untuk mengekspresikan perasaan. Tapi cara ekspresinya itu yang harus dilatih supaya nggak alay gitu. iya Ustazah. Kemarin memang sempat berpikir akan dikeluarkan. Karena Mm-mm, itu kepikiran gimana ya rekam Zoom-nya nanti. Berarti kan tidak mengikuti aturan. mm-mm. Gitu Aku saja. juga aku juga bikin aturan itu bukan gimana-gimana ya. Maksudnya kan kita majelisnya ini kan nggak berbayar duit. Di mana-mana kan orang mau menghargai proses belajar tuh karena dia udah ngeluarin duit gitu di sana gitu. Jarang ada orang yang menghargai yang gratis. Nah, aku mau lihat dari teman-teman yang belajar di sini tuh bisa menghargai yang gratis nggak? Ya sebenarnya nggak ada yang gratis juga ya. Karena teman-teman berkorban waktu, teman-teman berkorban kegiatan lain untuk meluangkan ke kelas ini. Sebenarnya nggak gratis sih, cuma terbebas dari bayar aku. Tapi kan teman-teman beli pulpen buat teman-teman itu kan juga nggak gratis. Jadi Betul. apa yang penting yang penting Danis sungguh-sungguh, Siti sungguh-sungguh.
Aku juga masih punya hati loh. Kalau melihat teman-teman yang proses belajarnya sungguh-sungguh, masa iya aku keluarin gitu aja. Yang penting dikomunikasikan aja, apa yang menjadi kesulitan tuh disampaikan. Jadi aku ya nggak tega-tega banget gitu loh, ngeluarin asal ngeluarin. Kalau aku tahu alasannya, aku akan mempertimbangkan itu. Semangat ya, Ini Dan. juga sih yang bikin semangat, walaupun di saat itu berpikir akan dikeluarkan itu pertama karena kan Danisa nggak ada pengalaman atau kursus atau belajar public speaking untuk berbicara ke teman yang entah seumuran atau lebih dewasa karena lebih banyak ke anak-anak. Begitu saja. Itu Ya, sih bikin semangat buat belajar walaupun ya masih prosesnya Masya Allah. iya. Kamu beli buku ya, Danis? Iya, 3 hari atau 4 hari setelah nanya di Ustazah itu memang rencananya sudah mau beli buku karena ya tahu diri nggak ada ini pegangan karena Danis rasa kalau setidaknya kan kalau punya buku adalah yang dibaca seperti yang bilang Ustazah yang utama itu praktiknya begitu. Danis, tapi Danis merasa nggak ada perubahan yang sangat besar di diri Danis dari Merasa Januari betul. sampai ke bulan Agustus loh. Iya, betul. Merasa terutama di public speaking ini Ustazah. Kan Danis orangnya agak kurang senyum ya Ustazah. Bukan Mm-mm. cuek, enggak sih. Cuman itu pernah Danis cerita pernah senyum ke orang tapi nggak dibalas kan sekali. Jadi Iya. semenjak itu walaupun ketemu orang nggak berani kadang langsung senyum gitu. Tapi Mm. sekarang alhamdulillah kalau Danis pergi ke sekolah atau ketemu murid-murid yang kalau ke adik-adik yang kecil kan udah biasa ya Ustazah. Ke Mm-mm. guru-guru lebih excited buat senyum gitu Ustazah. Iya. Pokoknya kita tersenyum ke orang lain itu bukan karena dia itu harus membalas senyum kita. Tapi dengan kita senyum ke orang lain, kita mentransfer kebahagiaan kita. Jangan sampai Iya, kita merusak kebahagiaan kita hanya karena tidak dibahagiain balik sama dia karena kita bisa bahagia tanpa senyum dia loh. iya, iya betul. Senyum Itu. itu kan, Ya, senyum itu suatu pahala itu. ya Betul. Allah. Senyum itu sedekah loh. Jadi niatin senyum untuk mengikuti sunnah Rasul. Pasti berpahala. Senyum Bukan itu, Iya, cuma itu dukung Ustazah. senyum iya. Dan itu suatu misalkan nggak ada teman buat ini ya, yang selain di MI buat diskusi. Mm-mm. Misalkan belajar ngomong, ya udah ngajak ibu gitu. Kayak misal ibu nanti jawab salam ya, atau misalkan Danis tanya gimana kabarnya. ya, makanya senyum itu suatu pahala. Latihannya ke ibu, walaupun mungkin nanti penjelasannya ibu nggak paham. Gak apa-apa. Ibu makasih ya udah nemenin Danisa berproses. Masya Allah lope-lope buat ibu. Ah, aku seneng banget sama keluarga ini. Sama-sama Ustazah. Saya juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas semua Amin. Insya Allah. kebaikan. Masya Allah, aku seneng banget loh. Ibu selalu nanya, kapan lagi telepon sama Ustazah? Ustazah gitu. Keselak. Saya bangga kalau anak saya bisa seperti ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi Bu, gimana perubahan Danis ada nggak di mata Ibu waktu dia sebelum masuk Mastia Institut sampai dia udah di bulan Agustus ini bagaimana? Ibu lihat Danis lebih buruk atau lebih baik? Lebih baik lah. Alhamdulillah. Walaupun ada nangis-nangis itu kemarin. Kenapa? Walaupun ada nangis-nangisnya kemarin. Nggih, betul. Namanya ya sifat hilap kan. Ya hilap. Ya, kadang kita kalau sedang marah bisa nangis, kadang tidak. Nangis Teguh. itu hilap ya. Dalam menghadapi cobaan dari Allah itu kita harus tegar menghadapi. Ya Bu, terima kasih banyak.
Tidak ada Masya orang. Allah, makasih ya Bu. Anaknya ini, Masya Allah, mahal sekali ini. Ibu bisa nggak aku beli bawa pulang ke Ambon? Bawa aja ke Ubi, nggak usah ke Ambon. Ambon itu sama dengan Iya Ustazah, maaf. saya Kalau senang. Ambon bahasa Sasak tuh ya ubi. Jadi Nah, Ibu nggak paham. Oh, ngerti. Bahkan kita guyon aja ini. Saya iya, bangga iya. kalau anak jadi anak yang soleh. Amin ya Ustazah. Allah. Oke. Ya udah, ada Ya, nih. begitu juga. Ilmu itu cahaya, badai itu gelap. Jadi kalau dia punya ilmu, ya Allah itu kita Masya Iya. Allah, bangga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, aku di antara semua proses coaching one on one para coach, hari ini nih benar-benar bikin kayaknya aku nggak bisa tidur deh, atau enggak aku tidur lebih nyenyak lagi karena saking bahagianya Danis lihat progres Danis. Kalau Siti Alhamdulillah. dari awalnya udah bagus. Bahkan aku dapat diingatkan lagi dengan Marotibul Gunnah itu dari Siti. Ah, malah dia jadi patung, giliran diomongin jadi patung. Iya, iya, iya. Enggak, di tempat aku kayaknya sinyalnya kurang bagus. Nah, jadi Siti tuh aku awalnya udah excited sama dia karena memang orangnya berisi gitu, ada ilmunya. Nah, kalau Danis itu baca aja masih salah-salah. Arobinya nggak tahu di mana. Tapi Iya. tiba-tiba pas kamu coaching berapa kali pertemuan, terus tuh testimoni orang-orang tuh Kiki tuh kan aku sering datang ke tempat Kiki. Kiki, Iya. iya Kak Tia, Danis itu Masya Allah banget loh gitu. Terus aku, emang Danisa itu yang mana sih gitu? Ternyata si manusia ini sekarang kamu membuatku bersinar, berbinar-binar lagi karena kamu bagus, Masya Allah. Semoga Iya. terus istiqomah, berjuang lebih baik lagi ya. Amin ya Rabbal Nah, Alamin. berarti aku kayaknya harus cepet-cepat ngasih kamu 7 murid deh. Siti udah berapa orangnya? Ustazah, Ah, boleh Saya cerita? udah 3. 3. Danis, kenapa Danis? Kan Danisa bahas di grup tentang rekam Zoom, apakah dari peserta bisa membantu atau tidak. Ini selain Kak Afifah ya, tapi Mm-mm. tidak ada respon, Ustazah. Tidak ada yang bilang, saya bisa atau saya enggak. Jadi, Danisa kayak ngambang, gimana ya, tidak ada kejelasan. Jadi Nggak apa-apa. kesimpulannya kayaknya kamu Ya udah gini aja, kamu rekam suara aja. rekam Bi- suara. Bisa nggak? Ada nggak handphone lain yang bisa dipakai buat rekam suara? Enggak punya, cuman Nggak. Danis yang pakai Android. Ah, oke oke. Ya udah kalau gitu eh nanti muridnya muridnya yang coachnya yang diminta rekam selama pembelajaran menggunakan suara aja. Kemudian kirim rekaman suaranya ke Danis atau ke email. Nanti emailnya dibuka pada saat kita sesi one on one kayak gini. Ini masih ada waktu 4 menit sebenarnya. Kamu nggak ada rekaman sama sekali berarti ya untuk sesi. Kalau yang doa kemarin kan tidak usah ya, seperti dibilang Ustazah, harusnya Iya. sudah masuk materi. Itu dibantu ke Afifah. Dan ternyata ke Afifah pinjam laptop temennya katanya. Hmm, Sehingga Danis tanya peserta lain tapi tidak ada jawaban sama sekali sampai hari ini. ya Malam udah. hari ini. Ya udah nggak apa-apa. Tapi aku lihat progres Danis bagus, insya Allah. Aku titip Danis ke Allah. Semoga Allah bantu perbaiki pada saat proses. Sebenarnya apa rekaman itu tuh bukan untuk gimana-gimana memberatkan teman-teman atau apa, tapi aku biar tahu apa yang salah dari penyampaian teman-teman. Supaya apa? Iya, Lebih utamanya itu mencegah dialirkannya dosa jariah kalau teman-teman itu tidak sadar gitu. Sebenarnya iya itu betul. kontrolnya di situ sih maksud aku kenapa punya rekaman. Apalagi kalau gugup, kalau apa kan
belum tentu juga murid-muridnya pada sadar. Gitu sih. Jadi aku pengen cek di situ. Makanya aku tetap bilang harus ada ujian sama aku. Aku pengen ngecek. Jangan-jangan yang ditransfer pemahamannya salah. Supaya menyelamatkan teman-teman juga kayak gitu. Tapi kalau memang kondisinya sangat sulit, muridnya suruh rekam suara aja, nanti kirim ke Danis. Karena Iya, Ustazah. nggak semua audiens itu tahu nomor pribadi aku. Kalau yang orang-orang pertama itu memang orang-orang yang aku kenal. Tapi kalau orang yang dari sejak video itu dikirim, itu orang-orang aku nggak simpen nomornya, aku jadi nggak kenal siapa mereka. Makanya kalau ada yang udah 4 kali pertemuan, tetap melalui coachnya menghubungi aku untuk penjadwalan ujian. Kalau memang cuma satu orang ya nggak apa-apa. Cuma 15 menit doang kok kalau satu orang. Iya, Ustazah. Terima kasih atas penjelasannya, Ustazah. Iya, aku senang. Kamu juga ngomong jadi lebih baku loh sekarang. Merasa nggak sih? Pakai kata Iya, Ustazah. sehingga, orang-orang di sekolah pada aneh nggak sama perubahan kamu? Kalau di adik-adik itu sih iya. Ustazah kok Adik-adik, sekarang enggak maksudnya yang murid-murid yang SD. anak kecil. Dia bilang apa? Ustazah kok sekarang lebih beda ya dari cara ngejelasin pas kita belajar awal-awal gitu. Mungkin Eh, karena kurang tapi kalau sekarang tuh lebih excited gitu. ih, seneng deh. Teman-teman Karena guru? Nah, karena Danis kan ngerasa kurang kosakata ya Ustazah. Jadi coba baca-baca buku iya. yang sekiranya membantu Oh, seperti bagus. publishing atau buku tentang Islami gitu lah Ustazah. Gak apa-apa, pokoknya baca aja. Nggak usah bertanya kapan ya ilmunya manfaat. Akan ada masanya ilmu itu akan manfaat. Ilmu itu Insya Allah. cahaya, badai gelap. Oh iya, ilmu itu cahaya. Betul, betul, Iya. Pak. Benar, benar itu. Ilmu tuh cahaya. Makanya kalau nggak punya ilmu tuh gelap. Dulu Sekarang, yang tahu sama Pak Guru saya di madrasah ini pada tahun 72. Masya Allah 72 nggak tuh? Kita masih ada di Lauhil Mahfuz. Sudah tua. Masya Allah. Ya udah, ini udah mau meninggal nih Zoom-nya nih. Maaf ya Ustazah, Ibu